Halo semuanya, kembali lagi di Jiwa Stories. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film horor Thailand yang baru saja dirilis. Film ini menceritakan dua orang dokter yang melihat hantu dan menjadi terobsesi untuk membuktikan kalau hantu itu memang ada. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk langsung kita bahas alur cerita Ghost Lab 2021. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang dokter bernama Wi yang terbangun dari tidurnya di kamar rumah sakit. Terlihat dia kaget melihat patung-patung di kamar itu. Saat keluar, dia ditertawai oleh rekannya yaitu Gla, seorang dokter bedah. Wi bilang dia tidak percaya hantu, tapi bukan berarti dia tidak takut. Saat itu seorang suster datang dan mengabari tentang kasus korban di UGD kemarin. Katanya, korbannya membakar rumah karena kesal direndahkan istrinya. Saat tiba di UGD, korban dalam kondisi gosong karena ikut terbakar. Suster lain pun menambahkan, korban tertimpa sesuatu hingga kepalanya terbelah. Dia sangat kesakitan hingga meninggal di kasurnya. Gla tertarik ingin tahu apakah akan ada kejadian paranormal yang terjadi. Gla sepertinya lebih percaya hantu daripada Wi, walaupun dia seorang dokter. Malamnya, Wi menemui ibunya yang telah dirawat 8 tahun di rumah sakit. Saat itu, Gla yang berada di luar bilang ke pacarnya Mai kalau hal itulah yang membuat Wi belajar kedokteran. Gajinya habis untuk membayar tagihan di rumah sakit. Dan sebab itu, rumah sakit ini udah seperti rumahnya. Mai ingin mengajaknya makan, namun Wi lebih memilih menemani ibunya yang sangat dia sayangi. Ketika tengah malam, seorang penjaga menuju ke kamar mayat. Dan saat keluar, dia melihat pintu kamar yang terbuka sendiri. Entah apa yang terjadi kepada si penjaga. Saat bekerja di shift malam, lagi-lagi Gla membahas tentang hantu kepada Wi. Gla berpikir kemungkinan hantu adalah energi atau materi yang belum diketahui ilmuwan. Namun Wi tetap tidak percaya dengan hantu. Dan saat akan kembali ke ruangan, Gla tiba-tiba melihat sesuatu. Karena penasaran, Gla pun mendekatinya. Wi pun mencoba memfoto. Gla bilang ke Wi, "Kau melihat itu kan? Hantu itu sungguhan." Bukannya takut, Gla malah kegirangan. Karena apa yang dia percayai terbukti di depan matanya. Beda dengan Wi yang sangat jantungan. Mereka pun segera mengecek CCTV. Namun saat dicek pada jam itu, tidak ada apa-apa di sana. Wi bilang ke Gla, "Apa ini hanya halusinasi?" Gla bilang, "Tidak mungkin halusinasi bersama, kan?" Wi bingung dan ini tidak bisa dijelaskan. Gla mengajak Wi untuk mencari cara membuktikannya. Gla mengajaknya ke gedung kantor medis dan langsung menuju ke gudangnya. Ruangan itu telah dipinjam oleh Gla sebelumnya untuk penelitiannya. Ruangan itu tidak ada CCTV. Dia selama ini diam-diam meneliti tentang hantu. Dia memperlihatkan beberapa foto dan video penampakan. Namun dia tahu itu semua palsu. Bagi Gla, hantu itu tidak bisa direkam. Gla pun menjelaskan apa alasannya meneliti hantu. Saat dia kelas 2 SD, ayahnya meninggal. Setelah pemakamannya, Gla turun ke lantai bawah untuk minum. Saat akan kembali naik tangga, ada bola yang langsung ditendangnya. Dia melihat penampakan ayahnya walau hanya sebentar. Jadi selama 20 tahun hingga kini, dia sangat penasaran dengan hantu. Dan tadi malam, dia berhasil melihat lagi. Jadi itu menguatkan keyakinannya kalau memang yang datang 20 tahun yang lalu itu ayahnya. Jadi sekarang Gla terobsesi untuk bisa menemukan cara agar orang bisa melihat hantu. Dia merasa terlahir untuk membuktikan kalau hantu itu ada. Setelah mendengar semua itu, Wi jadi yakin dan ingin ikut dengan tujuan Gla. Mereka pun mulai merekam aktivitas yang mereka kerjakan. Mereka berencana nantinya untuk melakukan misi perjalanan ke utara. Seperti orang Eskimo dulu yang percaya kalau cahaya utara adalah jiwa orang mati yang berkomunikasi dengan orang hidup. Gla juga memberitahu penelitian lapangannya 5 tahun terakhir ini. Dia sering berkeliling untuk bertemu orang-orang yang melihat penampakan, melakukan ritual-ritual yang bisa melihat hantu, hingga mendatangi tempat-tempat angker di beberapa negara. Namun dia tak juga melihat hantu.
kecuali 20 tahun yang lalu dan tadi malam. Sekarang dia ingin tahu apa yang membuat si hantu muncul. Sudah seminggu mereka mencari tahu penyebabnya. Sampai jam 3 pagi, mereka terus mencari tahu. Namun belum menemukan petunjuk. Walau pacarnya Mai terus menelpon, Gla tidak pernah memberitahunya. Wi putus asa dan mengatakan ini takkan berhasil. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu lagi. Wi bilang itu cuma angin. Namun Gla menyadari sesuatu. Mereka selama ini terlalu fokus untuk mengungkap hantu yang terlihat. Namun mereka lupa kalau hantu juga bisa hadir dengan benda bergerak dan suara. Dia pun membuat rekaman tengah malam. Dan setelah seminggu, mereka menemukan beberapa rekaman CCTV rumah sakit yang cukup janggal. Dia melihat kursi roda yang berjalan sendiri, pintu lift yang terbuka dan tertutup kembali, hingga barang-barang terlempar sendiri. Mereka pun mengunjungi ruangan yang mereka rasa paling banyak terdapat benda bergerak. Dan saat itu, beberapa hal terjadi. Mereka semakin dekat dengan tujuan eksperimennya. Mereka merasakan suhu yang berbeda di ruangan tertentu, hingga merasakan sendiri beberapa kejanggalan. Namun bukti mereka belum cukup kuat. Karena terlalu fokus ke situ, Gla menjadi kurang fokus dengan pekerjaannya. Dia melakukan kesalahan dalam melakukan pembedahan. Dan hal itu membuatnya dimarahi rekan dokternya, karena dapat membahayakan pasien. Besoknya Mai bilang, kalau bulan Desember nanti dia harus pergi untuk mengawasi proyek di Pattaya. Jadi dia tidak bisa ikut pergi dalam perjalanan cahaya utara mereka. Dia meminta hal itu ditunda sampai Februari saja. Gla tidak bisa bilang apa-apa, kecuali menyetujui permintaan pacarnya itu. Saat itu, Wi mengabari kalau dia menemukan ide. Saat bertemu, Wi langsung menjelaskan. Seperti hewan, hantu juga harusnya bisa digolongkan. Contohnya, ada yang dikenal, ada yang tidak. Seperti ayahmu dan hantu di rumah sakit kemarin. Wi bilang, kenapa hantu luka bakar itu menampakkan diri? Jawabannya adalah kebetulan. Dan kenapa ayah Gla menampakkan diri? Jawabannya kemungkinan adalah rindu. Jadi bagi Wi, kemungkinan orang meninggal yang kita rindu lebih besar peluangnya untuk ditemukan. Mereka bisa mencari tahu ke orang-orang yang kerabatnya baru meninggal. Masalahnya, apakah mereka mengizinkan? Gla bilang tidak perlu izin. Dia ada caranya. Dia bilang, dia ada kenal seorang mahasiswi single penderita kanker stadium akhir. Dia tidak pernah pacaran dan sekarang sedang sekarat. Gla mencoba mendekatinya sebelum dia meninggal, agar nanti pas meninggal, gadis itu bisa mendatanginya. Wi bilang itu berlebihan, membohongi orang sekarat demi eksperimen. Gla bilang, tidak ada yang salah. Dia mendapat cinta sebelum meninggal, dan kita mendapat peserta eksperimen. Dia membujuk Wi karena kalau mereka berhasil, mereka akan semakin dipandang sebagai penemu. Saat itu, ada yang menelpon Wi. Dokter menyatakan ibunya telah meninggal dunia. Wi sangat hancur dan bersedih, namun dia tetap ikhlas menerimanya. Saat mencium ibunya, dia meminta di dalam hatinya agar ibunya kembali menemuinya nanti. Besoknya, Gla memanfaatkan ruangan itu sebelum ada pasien baru yang masuk. Dia memasang kamera untuk mendapat sesuatu. Dia akan menemani Wi malam ini di kamar ibunya. Dan pas tengah malam, Wi melihat ibunya. Dia membangunkan Gla yang juga langsung melihat hal itu. Roh ibunya menangis dan mengatakan sesuatu yang tak dapat mereka dengar. Semenjak hari itu, roh ibunya tak pernah hadir kembali. Dia sangat merasa kehilangan dan penasaran apa yang ibunya coba katakan. Dia pun mengabari Gla kalau dia akan menyeberang. Dia akan mati dan pergi ke alam baka dan kembali bereksperimen dengan Gla. Gla menyuruhnya berpikir positif dan tenang. Wi bilang, hanya itu satu-satunya cara untuk mencari tahu. Karena kalau hanya memanfaatkan kerabat meninggal, mereka akan hadir sebentar saja dan menghilang. Gla marah karena Wi berpikir bodoh. Dia tidak mungkin bisa kembali hidup. Wi sendiri tidak peduli lagi dengan hidupnya. Selama ini, dia berusaha bekerja hanya demi ibunya. Dia membantu Gla karena dia temannya. Namun saat ini dia sangat ingin bertemu ibunya dan mencari tahu apa yang ia katakan. Dia bilang, walau dia mati, dia akan berjanji membantu Gla mewujudkan impiannya. Gla tidak setuju dan ribut dengannya. Dia tidak ingin Wi melakukan hal itu, walau dia butuh hantu untuk bereksperimen. Wi bilang, dia rela mati untuk membantu Gla. Gla bilang, kalau memang harus ada yang mati, itu adalah dirinya sendiri.
karena ini adalah proyeknya. Dia tidak ingin mengorbankan orang. Mereka akhirnya sama-sama sukarela. Yang satu tak ingin hidup, dan yang satu tidak ingin mengorbankan orang. Jadi mereka menggunakan koin untuk memilih siapa yang mati. Yang akan mati adalah Wi. Dia memang sudah pasrah dengan hidupnya. Dia akan membuat surat sebelum meninggal kalau dia depresi karena ditinggal ibunya. Dia meminta Gla untuk nanti pura-pura menemukan tubuhnya. Dia meminta Gla untuk tetap melanjutkan eksperimennya. Dia akan tetap membantu sampai berhasil. Sebelum melakukan bunuh diri, Wi merekam dirinya yang akan melakukan eksperimen di alam baka. Sedangkan Gla akan tetap meneliti di dunia. Wi bilang juga, jika dia tidak kembali, dia meminta Gla tetap bekerja lebih keras. Wi tak tahu apa yang ada di alam itu, tapi dia akan berusaha untuk menghubungi Gla. Dia juga meminta Gla untuk menghubunginya nanti. Gla bersumpah, dia tidak akan berhenti menghubungi sampai Wi kembali. Dan setelah itu, Gla meninggalkannya sendiri di ruangan tanpa CCTV tersebut. Wi mengambil pistol dan mencoba untuk bunuh diri. Dia mengingat semua masa lalunya hingga malam saat ibunya datang. Dan tiba-tiba, dia bisa mendengar suara ibunya yang mengatakan, "Apa yang kalian lakukan, nak?" Dia langsung menghentikan perbuatannya. Dia menyadari kalau ini semua salah. Gla langsung mendatangi Wi yang sedang bersedih. Dia bilang tak apa, dia yang akan pergi. Kita menuju ke masa depan, di mana Wi telah menjadi terkenal berkat eksperimen alam baka. Saat melakukan pertemuan untuk menunjukkan hasil eksperimennya, dia bilang ke publik kalau dia dan roh Dr. Gla yang di sampingnya telah berhasil meneliti tentang roh. Dan saat dia dan Gla akan memperlihatkan hasilnya, semua jurnalis telah memfotonya. Dan tiba-tiba, keluar suara wanita dari belakang layar yang mengata-ngatainya. Wanita itu bilang, Wi rela sampai mengorbankan nyawa orang demi eksperimen. Wanita itu adalah Mai. Dia langsung keluar dan mengatai Wi tidak punya hati, karena membiarkan temannya bunuh diri. Dia mengatakan Wi bukan peneliti tapi pembunuh. Ternyata itu masih mimpi Wi. Dia sudah 3 bulan menunggu kabar dari Gla yang sudah bunuh diri. Namun dia tidak kunjung datang. Kasus kematian Gla telah tersebar di surat kabar. Dia bunuh diri di ruangan rumah sakit. Namun sampai saat ini motifnya tidak diketahui. Saat itu Wi juga melihat rekaman yang dibuat Gla sebelum bunuh diri di laptopnya. Di mana dia bilang, entah kenapa Wi punya pikiran bunuh diri untuk mendapatkan hasil eksperimen. Hingga Gla berpikir, apakah ini solusi yang mereka cari? Setelah itu, Wi juga melihat video saat Gla bunuh diri. Wi meminta maaf dan meminta Gla untuk kembali. Menurut ibunya, sebelum mati, Gla sudah berpesan untuk mendonasikan mayatnya ketika meninggal di rumah sakit demi tujuan pendidikan. Dan itu pun telah berhasil dilaksanakan keluarganya. Namun biksu bilang, bunuh diri adalah dosa besar. Ibunya terlihat sedih dengan yang dilakukan Gla. Mai berusaha mencari tahu ke Wi alasan Gla bunuh diri. Namun Wi hanya bilang dia tidak tahu. Mai merasa tidak berguna dan sangat terpukul sebagai pacarnya. Semua hal ini membuat Wi putus asa dan sampai berpikir untuk bunuh diri. Wi kegirangan karena merasa roh Gla telah kembali. Dia pun mengikuti pintu yang terbuka sendiri. Wi berusaha berbicara dengan Gla yang tidak menunjukkan diri. Wi menebak, Gla bisa menunjukkan kekuatan adalah karena Wi dalam bahaya. Jadi untuk membuktikan sekali lagi, Wi mencoba untuk mencelakai dirinya. Ternyata benar saja, sesuatu telah menghentikannya. Dan dari laptop Gla, tiba-tiba terketik sebuah kata yaitu, "Hai." Wi langsung menebak Gla telah kembali. Sekarang dia tinggal mencari cara agar Gla dapat menampakkan diri. Dia bertanya melalui laptopnya, apakah Gla sudah tahu apa itu hantu? Di laptop tertulis, tidak. Mereka banyak belajar di sini. Gla ternyata tidak dapat melihat hantu lain. Dia juga hanya dapat melihat benda yang ada di sekeliling Wi saja. Gla selama ini tak melihat apa-apa. Sampai saat Wi akan melompat, tiba-tiba Gla melihatnya dan menyelamatkannya. Seakan-akan sesuatu telah menghubungi mereka. Wi berkesimpulan, kekuatan jiwa roh meningkat ketika kerabatnya dalam bahaya. Saat itu dari laptopnya,
Gla memberikan kata kode yaitu pantai dan pergi. Karena bingung apa maksud Gla, Wi pun berkunjung ke rumah Gla. Dia melihat foto saat Gla masih kecil di sebuah pantai dekat Ranong, kampung halaman Gla. Ibunya bilang, saat ayah Gla meninggal, mereka pindah ke Bangkok. Wi pun mengabari ibu Gla kalau dia bertemu Gla di dalam mimpi. Gla berpesan untuk ibunya kalau dia masih ada dan belum bereinkarnasi. Ibunya bertanya, apa yang mereka harus lakukan? Wi bilang, bunuh diri adalah dosa besar. Sepertinya dia akan lama bergentayangan. Saat itu mereka seperti merinding secara otomatis. Lampu pun berkedip dengan sendirinya. Adik Gla bilang, kata-kata Wi telah membuat ibunya sedih. Karena tidak terima kata-kata Wi, adik Gla langsung mengusir Wi. Namun saat Wi berdiri, dia melihat HP-nya terketik sebuah kata dari Gla, yaitu ceker. Wi langsung bilang dalam mimpinya, Gla menyebut kata ceker. Ibunya menyadari sesuatu. Dia mengajak Wi untuk makan malam. Ternyata, ibu Gla sedang masak kari ceker favorit Gla. Ibunya bilang, mungkin Gla meminta ibunya agar memberi persembahan untuk Gla yang telah meninggal. Wi bilang masakan ibu Gla sangat enak, dan sudah pantas membuka restoran. Ibunya teringat kata-kata Gla yang juga bilang begitu dulu. Gla saat itu juga bilang akan mengajak Wi merasakan kari ceker ibunya. Wi menjadi sadar kalau tujuan Gla saat itu hanya ingin membuat ibunya tenang. Saat pulang, Gla mengirim kata-kata kembali yaitu pantai lagi. Saat Wi bertanya apakah itu Ranong, Gla malah menjawab saatnya pergi. Sejak itu Gla menghilang 3 hari. Wi tidak tahu apa alasan Gla menghilang. Apakah karena memang fasenya begitu? Atau karena sudah membuat ibunya tenang? Atau malah pantai itu adalah alam lain yang harus diseberangi orang mati? Karena tidak menemukan jawabannya, Wi pun kembali mencoba melukai dirinya agar Gla kembali. Gla tidak kembali. Jari Wi pun kembali dijahit. Di dalam ruang operasi, dokter lain mencoba bertanya apa yang membuat Wi melakukan ini. Nggak mau menjawab, dia pun pergi. Saat menuju ke markas, Mai baru keluar dari situ dan berjumpa Wi. Dia bilang dia sedang mencari laptop Gla yang menghilang. Wi beralasan dia juga tidak tahu. Dia berjanji akan mencari dan akan mengabarkan kalau dia menemukannya. Saat sebelum masuk, Wi bilang, bunuh diri itu adalah pilihan Gla. Kalau Mai terus mencari tahu, itu hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Mai bilang, dia hanya ingin tahu, dan tak tahan kalau tidak mencari tahu. Setelah Mai pergi, Wi yang masuk ke markas langsung kaget, karena laptopnya sudah tidak ada. Mai telah membawanya. Dengan cepat, Wi langsung ke rumahnya. Saat membuka pintu, Wi mencoba menjelaskan. Namun Mai bilang dia akan segera melapor ke polisi. Wi bilang dia menemukan laptopnya di bagasi mobil 2 hari yang lalu. Wi beralasan, dia berbohong karena sudah menebak kalau Mai telah mengambil laptop itu. Dia pun bersumpah, pura-pura tidak tahu apa-apa tentang kematian Gla. Dia juga bilang laptopnya terkunci dan tak bisa dibuka. Mai mulai percaya dan mengizinkannya masuk. Wi berpura-pura kebingungan mencari password. Dia berjanji ke Mai akan mencari orang yang ahli meretas password. Dia mencoba membawanya. Mai menghentikan hal itu. Mai bilang dia bukan orang bodoh. Dia tahu Wi berbohong. Gla tak mungkin bunuh diri tanpa alasan. Dia merasa dia lebih tahu tentang Gla karena dia pacarnya. Wi menjawab, kalau dia sendiri lebih lama berteman dengan Gla. Mai menjadi bingung. Dia sangat galau semenjak kematian Gla. Apalagi, dia tidak tahu alasannya. Dia menjadi berpikir buruk ke setiap orang. Dia merasa tidak berguna karena merasa kurang memperhatikan Gla. Sampai ketasan di laptopnya pun tidak tahu. Wi mencoba menenangkannya dengan memeluk. Dan saat itu, laptopnya menyala sendiri. Dan membuka semua rekaman video eksperimennya selama ini. Termasuk saat ia bunuh diri. Sebelum Mai melihat, Wi langsung menutupnya dan langsung membawanya dengan alasan akan mencari peretas password. Di dalam lift, dia marah-marah dengan Gla, karena hal itu hampir membocorkan rahasia penelitian mereka. Saat itu dari HP Wi, hadir sebuah pesan dari Gla, yaitu memberitahu Mai yang sebenarnya. Wi kembali marah, karena saat Gla menghilang dia berusaha memanggil sampai memotong jarinya. Namun Gla tak datang, dan saat kembali, hanya untuk menyuruhnya membocorkan ke Mai. Namun ketika semakin banyak untuk memberitahu Mai yang sebenarnya. Wi menyuruh Gla untuk melupakan Mai. Dia tidak akan mati karena kehilangan Gla. Gla pun marah. Dia berhasil keluar dari lift itu. Dia tidak tahu apa mau Gla sampai semarah itu. Wi pasrah. Dia pun memanggil Mai ke markas mereka. Saat dia menyuruh Mai duduk dan minum, dia keluar sebentar dan mendapat sebuah ide. Untuk meningkatkan energi roh, harus membuatnya cemas, agar roh menjadi dendam. Ternyata,
Minuman Mai tadi telah diberi obat tidur. Wei yang datang sengaja membuka bajunya agar Gla semakin marah. Dan benar saja, dia menyuruh Wei berhenti. Wei menertawai Gla, karena dia kembali dari pantai hanya karena ini. Ternyata, Wei saat itu sambil merekam aktivitas tersebut. Dia menyusun ulang eksperimen itu dan yakin akan berhasil. Dia sudah semakin dekat dengan cara memunculkan hantu. Dia lanjut membuka kancing baju Mai. Namun Gla tak merespon. Wei pun semakin nekat. Wei sengaja bilang kalau dia juga suka dengan Mai. Dia mengejek Gla yang telah mati. Wei bertanya, bolehkah Mai menjadi miliknya? Dan saat itu, Gla menunjukkan kakinya dan mencoba mendekati Wei. Wei kesenangan, karena merasa mereka akan berhasil. Dia menyuruh Gla menunjukkan diri lagi. Namun sepertinya niat Gla berbeda. Dia benar-benar marah dan ingin mencelakai Wei. Dia habis-habisan dihajar oleh roh Gla. Hingga akhirnya, Gla menolaknya untuk jatuh. Namun dia masih menahannya. Wei bilang, mereka akan berhasil. Namun Gla melakukan sesuatu. Kakinya patah. Wei segera merekam video itu dari HP-nya. Karena berhasil memicu emosi roh, akhirnya Gla menunjukkan wujudnya untuk pertama kali. Namun sepertinya Gla belum selesai sampai di situ. Dia tetap merekam dan mengatakan ke Gla, dia sekarang tahu caranya menghadirkan roh. Dan dia juga bilang lain kali akan membawa adik Gla. Saat sadar, dia sudah berada di kamar mayat. Tiba-tiba mayat di sebelahnya bangkit. Roh Gla memasuki tubuh mayat itu dan menampilkan wujudnya. Wei bilang, Gla harus mempertahankan wujud itu, agar semua orang bisa menyaksikan keberhasilan mereka. Wei segera mengambil HP untuk merekam. Wei bilang, bukankah Gla yang mengatakan kalau ingin berhasil mereka harus melewati batas? Dia juga bilang, saat Gla bunuh diri, kenapa tidak berpikir ke ibu dan pacarnya? Wei tidak akan membiarkan Gla pergi ke pantai untuk ke akhirat. Wei akan melakukan apapun agar mereka berhasil. Saat itu, Wei melihat HP-nya hampir terbakar. Dia berusaha melawan Gla, namun Gla mencekiknya hingga tak sadarkan diri. Saat di alam roh, Gla bilang, kenapa jadi begini? Dia merasa telah menjadi monster dan juga merubah sifat Wei menjadi monster. Dia mengucapkan terima kasih kepada Wei yang telah menjalankan eksperimennya. Sekarang dia meminta Wei untuk berhenti saja. Wei tidak mau. Namun Gla bilang demi eksperimen ini, mereka telah banyak melakukan hal buruk. Jadi dia meminta jangan lakukan lagi, cukup berhenti sampai di sini. Wei nggak setuju. Dia nggak mau kematian Gla sia-sia. Gla bilang, Wei sudah melakukan yang terbaik untuknya, untuk ibunya, dan eksperimen ini. Jadi tidak perlu merasa bersalah terus-menerus. Setelah itu, Gla juga bilang dia harus pergi melanjutkan perjalanannya. Dia memegang dada Wei dan membuatnya kembali ke alam manusia. Wei dirawat di rumah sakit. Seorang dokter mengatakan ke atasan rumah sakit kalau Wei mengalami trauma emosional yang parah semenjak ibunya meninggal dan temannya bunuh diri. Karena hal itu, Wei tidak diizinkan lagi masuk ke markasnya, yaitu gedung kantor medis. Setelah Wei diperbolehkan pulang, dia membawa laptop Gla ke rumahnya. Dia teringat saat baru masuk menjadi dokter dan bertemu Gla. Gla sangat tertarik dengan sains, karena dia merasa setiap hari hidup yang manusia jalani seperti eksperimen sains. Mereka suka melakukan hal-hal gila bersama selama ini, hingga mereka meneliti hantu dan berujung seperti ini. Wei mencoba mengajukan hasil eksperimen alam bakanya, namun penelitiannya tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan. Hingga dia pun memutuskan untuk menghapus folder eksperimen mereka. Setelah itu, dia menjumpai Mai dan mengatakan kalau password laptopnya berhasil dibuka. Wei mencoba menceritakan semuanya ke Mai, namun Mai bilang tidak perlu cerita apa-apa. Dia udah tahu dari dokter lain kalau emosi Wei tidak stabil. Dia juga bilang, saat dirinya tertidur di markas Wei, dia bermimpi Gla datang kepadanya. Mereka ke tepi pantai, namun dia tidak tahu itu di mana. Mai nggak sempat bertanya apapun,
karena dia sudah bahagia melihat Gla tersenyum lepas. Saat itu, Gla memegang majalah yang disampulnya. Ada foto Gla dan Wi yang telah berhasil dalam eksperimennya. Dan cerita berakhir di sini, guys. Jangan pernah mencoba mencari tahu sesuatu hal yang memang menjadi rahasia Tuhan. Karena ujung-ujungnya itu tetap menjadi rahasianya. Terakhir, saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe-nya ya.